Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020. Baik, pagi ini kita menjumpai pembacaan Alkitab dari buku Amsal Soleman Pasal 11 ayat 4 yang berkata sebagai berikut. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jumpa satu nasihat dari Salomo bagaimana cara kita hidup di dunia ini akan menentukan kita di hari yang akan datang. Sebab itu dia katakan pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Dalam hidup kita tentunya punya pandangan, punya falsafah dalam hidup ini. Tetapi melihat apa yang Salomo katakan, bahwa pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut, maka ada dua hal yang kita harus pikirkan. Apakah kita hidup di dunia ini untuk mengumpulkan harta, ataukah kita hidup di dunia ini kita mau belajar tentang kebenaran? Hal ini penting bagi perjalanan kehidupan kita. Karena Salomo katakan hari kemurkaan. Hari kemurkaan itu adalah suatu hari yang diterjemahkan di dalam Alkitab tentang kedatangan Tuhan seperti seorang pencuri, di mana saat itu tidak ada yang pernah menduga maut menjemput seseorang. Saat di mana tidak ada orang tahu kapan dia akan meninggalkan dunia ini. Dan ketika hal itu terjadi begitu cepat, begitu mendadak, maka Alkitab katakan itu merupakan hari kemurkaan Tuhan. Karena hari itu dia datang seperti pencuri. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada satu kisah tentang bagaimana kehidupan yang harus kita perhatikan dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Di situ nasihat firman Tuhan katakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kita jumpai satu nasihat tentang hari kemurkaan, hari di mana kematian itu datang secara mendadak, secara tiba-tiba. Tidak ada orang yang tahu bagaimana dan di mana dan caranya seperti apa. Itulah yang sebabnya Salomo katakan, ketika hari kemurkaan, harta kita tidak ada guna sama sekali. Dia tidak akan pernah bisa melepaskan kita dari hari kemurkaan Tuhan. Hal yang kedua, arti dari hari kemurkaan Tuhan adalah di mana hari itu kita berhadapan di tahta pengadilan Allah yang nyata. Sebagaimana dalam satu ungkapan di dalam Lukas 12 ayat 15 sampai 20, bagaimana kita harus berjaga-jaga karena ada orang kaya yang tidak memperhatikan kebenaran dalam hidupnya. Dia hanya sibuk dengan harta kekayaannya. Ayat-ayat firman Tuhan berkata seperti ini. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya,
Hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaannya itu. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang bertimbun-timbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Tuhan Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Di sini kita menjumpai di mana hari kemukaan Tuhan ternyata ada yang menyikapi dengan salah. Dia tidak sadar bahwa dia sedang berada di pengadilan Tuhan. Dia bersuka cita dengan harta kekayaannya, tetapi dia tidak memiliki kebenaran yang bisa menyelamatkan dia daripada kematian. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita anak-anak Tuhan diingatkan, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ini adalah nasihat firman Allah untuk saya dan saudara. Karena kebenaran yaitu firman Allah. Paulus katakan kepada Timotius, firman Allah itu berguna untuk memperbaiki hidup ini, untuk menunjukkan kesalahan, kekurangan, kelemahan kita, dan untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan kita boleh mengerti apa yang Tuhan rencanakan melalui kebenaran itu. Sebab itu, hanya kebenaranlah yang akan melepaskan orang dari kematian. Karena hanya kebenaranlah yang akan menunjukkan kesalahan kita, sehingga kita memperbaiki kesalahan kita. Kita memperbaiki tingkah laku kita. Kita memperbaiki gaya hidup kita. Karena kita belajar tentang kebenaran. Sebab itu sepanjang hari ini, kita akan sibuk dengan pekerjaan kita, dengan pengabdian kita, dengan pelayanan kita, dengan bekal kita melalui pendidikan. Ada yang pergi bekerja, ada yang berbisnis, ada yang akan sekolah atau kuliah, bahkan ada yang tinggal di rumah dengan kesibukan hari-hari. Ingatkan dirimu, pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Biarlah hari ini kita melengkapi diri kita dengan pengetahuan akan firman, pengetahuan akan kebenaran, karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita, yang akan memperbaiki kelakuan kita, yang akan menyatakan segala kekurangan kita, supaya kita boleh memperbaiki hidup menjadi jauh lebih baik dari hari-hari yang pernah kita jalani. Sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini saya tidak panjangkan, tapi menjadi nasihat buat saya dan saudara. Harta tidak berguna di saat kemurkaan Tuhan, tetapi kebenaran akan melepaskan orang dari kematian. Kebenaran akan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Sebab itu, mari kita mau satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa harta kami tidak berguna di saat kemurkaan Tuhan. Tetapi kebenaran yang kami pelajari, itulah yang akan menyelamatkan kami. Sebab itu Bapa, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami sepanjang hari ini. Baik yang pergi bekerja, yang berbisnis, yang sekolah ataupun kuliah, yang tinggal di rumah. Tuhan tolong kami, supaya kami lebih fokus kepada kebenaran, lebih dari kami fokus kepada harta atau kekayaan kami. Sebab itu
Kami bersyukur kalau hari ini Tuhan ingatkan kepada kami. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Engkau mencintai kami supaya kami tidak binasa. Sebab itu sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kegiatan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Bapa di surga dipermuliakan. Karena itu kami berdoa dan bersyukur. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, majikan kami yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara. Hari ini merupakan hari doa dan puasa bagi kita. Kita berdoa buat bangsa dan negara kita, yang juga dimulai pada jam 6 sore. Saudara dapat berdoa di rumah masing-masing, dan juga saudara dapat mengikutinya di ruangan Alfa Omega. Doakan bangsa kita dalam menghadapi pilkada, dalam menghadapi situasi kondisi yang sedang terjadi, serta pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk perhatian kita. Tuhan Yesus memberkati.